Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi makalah dalam hal ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Presentasi makalah akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Indah Suci Fadilah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Makalah kami berjudul Peran Ilmu Pengetahuan dalam Penumbuhan Nilai Moral Masyarakat dalam Islam. Makalah ini disusun oleh Purwanto dan Indah Suci Fadilah. Makalah kami disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Latar belakang dari penyusunan makalah ini adalah 1. Sebagai ilmu pengetahuan, 2. Pendidikan agama Islam, 3. Akhlak dan tasawuf, 4. Moral, etika, dan susila masyarakat. Permasalahan 1. Apa definisi tasawuf dalam Islam? Kedua, bagaimana konsep akhlak dalam Islam? Ketiga, bagaimana hubungan akhlak dengan berbagai ilmu? Keempat, bagaimana garis besar perkembangan pemikiran akhlak? Yang kelima, bagaimana hubungan akhlak dengan etika moral dan susila dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari makalah ini adalah 1. Mengetahui arti dan peran tasawuf dalam Islam. Yang kedua, mengetahui konsep akhlak dalam Islam. Ketiga, mengetahui hubungan akhlak dengan berbagai ilmu. Yang keempat, mengetahui garis besar perkembangan pemikiran akhlak. Dan yang kelima, mengetahui hubungan akhlak dengan etika, moral, dan susila dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, manfaatnya bagi masyarakat adalah dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua masyarakat untuk mengetahui, mendalami, dan mengaplikasikan nilai-nilai akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kampus, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pendidikan pada umumnya, khususnya bagi pendidikan akhlak, melalui kajian makalah ini, serta dapat dijadikan acuan bagi para pendidik dalam penerapan akhlak dalam lingkungan akademik. Yang ketiga, bagi mahasiswa, dapat menambah pengalaman dan mengetahui tentang betapa penting memilih model penanaman akhlak demi keberhasilan proses pembelajaran. Definisi tasawuf. Tasawuf dari kata al-sufah, yaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Dalam hal ini menggambarkan orang yang mencurahkan jiwa raganya, harta, benda, dan lain sebagainya hanya untuk Allah. Yang kedua, saf, barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah, yang menggambarkan orang yang selalu berada di barisan depan dalam beribadah kepada Allah dan melakukan amal kebajikan lainnya. Yang ketiga, sufi, bersih dan suci. Dalam hal ini menggambarkan orang yang selalu memelihara dirinya dari perbuatan dosa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, kain wol yang kasar, yang menggambarkan orang yang hidupnya serba sederhana, tidak mengutamakan kehidupan dunia. Yang kelima, sophos atau hikmah. Dalam hal ini menggambarkan orang yang jiwanya senantiasa cenderung kepada kebaikan. Dari kelima kata itu dapat disimpulkan bahwa definisi tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri manusia dari pengaruh kehidupan duniawi, berpola hidup sederhana, dan rela berkorban demi tujuan-tujuan yang lebih mulia di sisi Allah, sehingga menjadikan selalu dekat dengan Allah dan jiwanya bersih serta memancarkan akhlak mulia. Ilmu tasawuf bisa dipelajari secara esensial mengandung 4 unsur, yaitu metafisika, hal-hal yang di luar alam dunia atau bisa juga dikatakan sebagai ilmu gaib. Artinya, masalah keimanan tentang unsur-unsur akhirat dan cinta seorang sufi terhadap Tuhannya. Yang kedua, etika, ilmu yang menyelidiki tentang baik dan buruk dengan melihat pada amaliyah manusia, yang artinya unsur etika dan ajaran-ajaran akhlak, hablu minallah dan hablu minanas. Psikologi, masalah yang berhubungan dengan jiwa,
yang menggambarkan penyadaran diri sendiri dan menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya untuk kemudian memperbaiki menuju kesempurnaan nilai pribadi yang mulia. Terus estetika, ilmu keindahan yang menimbulkan seni. Artinya tafakur merenung hikmah-hikmah ciptaan Allah. Peran ilmu tasawuf. Yang pertama, kehidupan Islam. Tasawuf merupakan aspek ajaran Islam yang mewariskan etika kehidupan sederhana, zuhud, tawakal, kerendahan hati, nilai-nilai kesabaran, dan semacamnya. Kehidupan modern. Banyak dimuati pemujaan materi, persaingan keras, disertai intrik tipu daya, keserakahan, saling menjegal antara sesama, tidak mengenal halal dan haram, dan sebagainya. Yang ketiga, kehidupan sosial. Membimbing seseorang dalam mengarungi kehidupan dunia menjadi manusia yang arif, bijaksana, dan profesional dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, lahiriah dan batiniah. Seseorang mampu berinteraksi secara harmonis, serasi, dan seimbang secara ubudiyah maupun muamalah berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Konsep akhlak dalam Islam, yaitu akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak majmu'ah. Sebaliknya, apabila perilaku tersebut baik, disebut akhlak mahmudah. Yang selanjutnya, hubungan akhlak dengan berbagai ilmu. 1. Akhlak. Hubungan ilmu akhlak dengan tauhid. Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya. Ilmu tauhid membahas masalah Tuhan, baik dari segi zat, sifat, dan perbuatannya. Kedua, dilihat dari segi fungsinya. Ilmu tauhid menghendaki agar seseorang yang bertauhid tidak hanya cukup dengan menghafal rukun iman yang 6 dengan dalil-dalilnya saja, tetapi yang terpenting adalah agar orang yang bertauhid itu meniru dan mencontoh terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman itu. Yang kedua, hubungan ilmu akhlak dengan tasawuf. Hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf dalam Islam ialah bahwa akhlak merupakan pangkal tolak tasawuf, sedangkan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri. Yang ketiga, hubungan ilmu akhlak dengan psikologi atau ilmu jiwa. Keduanya menitik beratkan pada fokus kajian yang berbeda. Kalau ilmu jiwa memfokuskan kajiannya pada gejala kejiwaan manusia, sedangkan ilmu akhlak memfokuskan pada tingkah laku manusia dilihat dari baik dan buruknya. Hubungan ilmu akhlak dengan hukum Islam. Titik temu hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu hukum Islam yakni sama-sama mempelajari tentang perbuatan manusia dan dapat mendorong seseorang untuk tidak berpikir dan berbuat keburukan, tidak menghayal yang tidak berguna, sedangkan hukum dapat menjaga hak milik manusia dan mencegah orang untuk melanggar sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan oleh syara. Yang kelima, hubungan ilmu akhlak dengan pendidikan. Memiliki hubungan dan kaitan yang sangat erat, sama-sama meletakkan objek kajiannya pada perilaku manusia. Yang keenam, hubungan ilmu akhlak dengan filsafat. Itu dibagi menjadi dua, yaitu hubungan ilmu akhlak dengan logika dan hubungan ilmu akhlak dengan estetika. Hubungan ilmu akhlak dengan logika yaitu kalau ilmu akhlak merumuskan aturan-aturan di mana manusia harus berperilaku sesuai dengan aturan itu, maka logika merumuskan aturan-aturan di mana manusia harus berpikir sesuai dengan aturan yang telah dirumuskan itu. Hubungan ilmu akhlak dengan estetika. Estetika adalah merupakan cabang yang filsafat yang definisinya adalah ilmu pengetahuan yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Garis besar perkembangan pemikiran akhlak. 1.
Sejarah pertumbuhan ilmu akhlak ialah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dari perkembangan ilmu pengetahuan tentang budi pekerti atau tingkah laku seseorang melalui berbagai macam metode yang disusun secara sistematis. Yang kedua, agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntun manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Semua ini terkandung dalam ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Hubungan akhlak dengan etika, moral, dan susila dalam kehidupan masyarakat. Moral atau etika lebih dominan dari manusia untuk manusia, menyangkut hubungan horizontal. Sedangkan akhlak menyangkut hubungan horizontal dan vertikal sekaligus. Selanjutnya, dalam menentukan standar baik buruk, dalam akhlak ialah agama yang sumbernya wahyu dan akal pikiran sekaligus. Kesimpulannya, pengertian akhlak sangat luas karena akhlak menyangkut hubungan vertikal dan horizontal yang bersumber dari wahyu, sedangkan yang lainnya berasal dari pemikiran manusia. Yang menjadi dasar akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, akal dan nurani manusia serta pandangan umum masyarakat. Objek kajiannya adalah perbuatan manusia dan norma atau aturan yang dijadikan untuk mengukur perbuatan dari segi baik dan buruk. Pembentukannya secara integral melalui rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman bertujuan tumbuhnya keyakinan akan keesaan Tuhan dan kesatuan kemanusiaan. Kesatuan kemanusiaan menghasilkan konsep kesetaraan sosial. Timbulnya kesadaran manusia tentang dirinya sendiri, manusia melihat atau merasakan diri sendiri sebagai berhadapan dengan baik dan buruk, membedakan halal dan haram, hak dan batil, boleh dan tidak boleh dilakukan meskipun dia bisa melakukan. Itulah manusia yang menyadari perlunya bersikap etis dan bermoral atau berakhlak mulia. Ilmu akhlak sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Akhlak merupakan tujuan dan pendidikan Islam, muara dari proses panjang yang dilakukan dalam pendidikan, baik mulai perbaikan kualitas guru, penentuan metode pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, kelengkapan bahan dan referensi, dan lainnya. Tidak lain yaitu untuk mencapai akhlak yang mulia sebagai tujuan pendidikan. Rekomendasi. Akhlak dan etika sangat besar perannya di masa sekarang maupun di masa depan. Di masa depan merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan dan dibina dengan baik kepada anak didik kita agar anak-anak terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Sopan santun dalam bergaul, terutama terhadap kedua orang tua, terhadap teman sebaya, juga terhadap para tetangga. Implikasi pandangan Islam tentang akhlak mewajibkan pendidikan Islam agar membangun akhlak Islamiyah pada peserta didik, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun dengan manusia dan sesama makhluk. Diawali dengan pengajaran, dilanjutkan dengan cara pendidikan melalui pembiasaan, keteladanan, pengalaman, dibarengi contoh serta penjelasan. Terus dibina demikian hingga akhirnya menjadi kebiasaan dan karakter. Kontribusi akhlak terhadap pendidikan dasar Islam ialah pemahaman tentang akhlak membantu merumuskan tujuan lingkungan pendidikan yang kondusif. Sekian dari saya. Terima kasih.